perhatian kita dalam aspek apa? Galian dengan doa. Kayu ibu. Semuanya berdiri. Teman-teman tahu lagu yang di sini sudah tahu. Oke, kita ada lagu itu deh. Ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Jangan duduk ya, kita lanjut berdoa. Ya, Bu. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Roh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Kita sudah kita Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu memahami perasaan tokoh utama pada beberapa motif dalam cerita. Yang kedua itu memahami dan menjelaskan bagaimana sebuah kejadian dalam cerita mempengaruhi perasaan tokoh utama. Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian hari ini datang ke sekolah? Baik. Senang apa lagi? Bahagia. Semangat itu. Oke, kita masuk dalam materi. Atau ada yang tahu tentang apa materi kita pada pagi hari ini? Tidak tahu. Materi kita pada pagi hari ini itu tentang memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita. Siapa yang bisa ulang? Memahami Perasaan dalam tokoh. perasaan tokoh Memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam Cerita. Oke. Membaca cerita. Ada yang bisa membaca dari buku pelajaran Jepang? terlalu kecil ibu. Coba di sini. Ya. Oke, ada Priska. Membaca cerita bukan hanya sekedar menikmati alur cerita, tetapi juga memahami tokoh-tokoh di dalamnya. Tokoh-tokoh dalam cerita memiliki peran penting dalam mengembangkan plot dan menyampaikan pesan moral. Untuk memahami cerita secara mendalam, kita perlu menganalisis kejadian-kejadian yang dialami tokoh dan bagaimana kejadian tersebut mempengaruhi perasaan mereka. Kemampuan ini akan meningkatkan pemahaman literasi dan kemampuan berpikir kritis. Oke. Membaca cerita bukan hanya sekedar menikmati alur cerita, tapi juga memahami tokoh-tokoh di dalamnya. Berarti kita membaca cerita bukan hanya sekedar menikmati alur cerita, tetapi kita juga harus memahami tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. Yang kedua, siapa yang membaca? Atau begini, siapa yang tahu apa arti dari kejadian dalam cerita? Adik pasti. Kejadian dalam cerita merupakan rangkaian peristiwa yang dialami tokoh
Kejadian ini bisa berupa peristiwa besar seperti bencana alam atau peperangan, dan peristiwa kecil seperti kehilangan barang kesayangan, mendapatkan pujian dari guru. Kejadian-kejadian ini saling berkaitan dan membentuk alur cerita. Perhatikan bagaimana kejadian tersebut secara kronologis atau non-kronologis dalam cerita. Saja Ibu. Terima kasih Adik. Yang ketiga, siapa yang mau baca? Adik Put. Perubahan perasaan tokoh. Perasaan tokoh merupakan reaksi emosional mereka terhadap kejadian yang dialaminya. Perasaan ini bisa berupa perasaan positif seperti bahagia, senang, bangga, ataupun perasaan negatif seperti sedih, marah, takut, dan kecewa. Perubahan perasaan tokoh seringkali menjadi kunci untuk memahami konflik dan resolusi dalam cerita. Perubahan perasaan ini bisa menjadi secara bertahap atau tiba-tiba, tergantung pada intensitas dan jenis kejadian yang dialami. Oke, terima kasih Adik Put. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah cerita. Ceritanya itu tentang anak-anak Merapi. Kita baca sama-sama, Zai. Ya, Ibu. Di belakang. Ya, Ibu. Oke, baik. Siapa yang bisa bantu Ibu baca cerita yang di depan? Saya, Bu. Baik, Ayo Titik. Anak-anak Merapi. Langit masih semburat merah, haba dingin masih menggigit tulang. Yono, Panji, dan Ratna berjalan beriringan menuju sekolah. Mereka berangkat lebih pagi untuk tugas piket. Semoga Merapinya baik-baik saja, Imam Panji. Anak-anak ini tinggal di lereng Gunung Merapi. Beberapa tahun lalu, Bedus Gembel menjadi buah bibir orang se-Indonesia. Bedus Gembel membabi buta, menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Seluruh penduduk desa harus mengungsi sampai kondisi membaik kembali. Wajar jika Panji memiliki harapan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Adik Putih. Selanjutnya, kalian sudah membaca cerita yang tadi toh? Ya, Ibu. Oke, Ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya? Ya, Bu. Oke anak-anak, sebelum kita presentasi tugas yang diberikan tadi, kita yayal dulu ya. Ya, Ibu. Siapa? Saya, Bu. Adik Asti. Tahu Aram Samsam tuh? Tahu. Kan yang itu saja. 1, 2, 3. Aram Samsam, guli 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 ram Samsam. Aram Samsam, guli 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 ram Samsam. Arafi, guli 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 ram Samsam. Guli 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 ram Samsam. Oke, terima kasih Adik Asti. Baik, kelompok
yang sudah bisa presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1 tadi sebutkan kejadian yang terjadi dalam cerita. Jawabannya, Yono, Panji, dan Ratna berjalan beriringan ke sekolah sambil membahas tentang peristiwa Gunung Merapi yang membuat warga setempat mengungsi. Kemudian bagaimana perasaan tokoh pada kejadian tersebut? Jawabannya, perasaan tokoh penuh harapan agar peristiwa Gunung Merapi tersebut cepat membaik. Terima kasih Adik Putih. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada Ibu. Tidak ada Ibu. Oke. Kita simpulkan sama-sama, Zaid. Ya Bu. Materi kita pada pagi hari ini yaitu memahami kejadian perubahan perasaan tokoh dalam cerita. Kesimpulan dari materi ini tadi itu memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh. Kunci untuk memahami cerita secara mendalam dengan menganalisis bagaimana peristiwa mempengaruhi emosi dan tindakan tokoh. Nah, kita dapat mengerti tema, motivasi, dan konflik cerita dengan lebih baik. Oke, baik adik-adik, itu sudah materi kita pada pagi hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam ice breaking dengan doa. Adik Egos. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilembar-lembar, pinggul digoyang-goyang, kaki disuntak-suntak, putar badan. Tangan dilembar-lembar, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Mari kita siap berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selamanya. Oh,